Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatul Jamil Fala. Saya dari SMA 47 Jakarta. Absen saya 9, kelas saya 11 MIPA 2. Hari ini saya akan memenuhi tugas dari Sejarah Indonesia kelas 11 untuk menampilkan kisah yang bertema dengan menggunakan cara wayang dengan alur atau tema seputar proklamasi. Silahkan dinikmati saja videonya. Pada tahun 1942, merespon kapitulasi Belanda kepada pihak Jepang, 3 founding parents Indonesia, 3 dari salah satu 4 founding parents Indonesia, berencana untuk datang ke tempat tinggal Muhammad Hatta. Ialah Muhammad Hatta sendiri, Sultan Syahrir, dan Soekarno. Ketiganya mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan. Alhasil, mereka bersepakat bahwa Sultan Syahrir akan memimpin pergerakan bawah tanah kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjadi kolaborator dengan Jepang demi kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendapat siaran bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu melalui siaran BBC Inggris. Karena hal tersebut, Sultan Syahrir bergegas untuk memberitahu tentang penyerahan ini kepada Soekarno dan Hatta. Sampainya Soekarno dan Hatta dan Sultan Syahrir, kemudian Sultan Syahrir memaksa kedua tokoh tersebut untuk segera memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, kedua tokoh tersebut menolak dengan alasan bahwa akan menunggu perintah dari Jepang. Namun, Sultan Syahrir tetap memaksa. Walhasil, kedua tokoh tersebut tetap tidak mau untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dikarenakan hal tersebut, Sultan Syahrir mempunyai inisiatif untuk memproklamirkan kemerdekaan terlebih dahulu, namun bukan berada di pihak Soekarno atau Hatta. Tak hanya itu, akibat dari penolakan Soekarno dan Hatta ini, para pemuda atau pejuang muda merasa bahwa Soekarno dan Hatta menyia-nyiakan waktu, sehingga terjadilah penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah Sultan Syahrir, datanglah para pemuda yaitu Soekarni, Wikana, dan kawan-kawan untuk memberitahu Soekarno bahwa Jepang juga telah menyerah dan sebaiknya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta menolak hal tersebut. Hasilnya Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Sampai di sana, hati Soekarno tetap kukuh bahwa proklamasi harus dari Jepang. Sebelum terjadi penculikan, para pemuda kembali ke asrama utama untuk rapat apa yang harus dilakukan. Walhasil mereka sepakat bahwa mereka harus menggunakan beberapa cerita sehingga Soekarno dan Hatta mau untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Cerita berlanjut, Ahmad Subarjo yang kebingungan mencari Muhammad Hatta dan Soekarno akhirnya mengetahui bahwa ini adalah perbuatan Wikana dan kawan-kawannya. Kemudian Ahmad Subarjo memaksa untuk memberitahu lokasi keduanya. Meskipun awal tidak digubris oleh Wikana, akhirnya diberitahu bahwa di Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo yang berasal dari golongan tua tersebut menenangkan suasana karena ia menyampaikan pesan bahwa
benar-benar memang Jepang sudah menyerah. Itulah saatnya di mana Soekarno dan Hatta harus ke Jakarta untuk berdiplomasi dengan pihak Jepang. Hasilnya Soekarno dan Hatta berhasil diyakinkan para pemuda dan rombongannya termasuk Soekarno dan Hatta pergi ke Jakarta untuk merumuskan proklamasi dan memastikan kekalahan Jepang dengan diplomasi. Cerita pun akan kembali ke perjalanan Sultan Syahrir menuju Cirebon menemui Sudarsono. Sesampainya di Cirebon, Sultan Syahrir meminta Dr. Sudarsono untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia di Cirebon. Oleh karenanya, Cirebon merupakan yang pertama memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Namun, karena ada agresi militer Belanda, maka ada juga perundingan yang harus diwakilkan oleh Sultan Syahrir sebagai perwakilan Indonesia. Nah, itu dia tadi cerita dari yang telah saya buat. Ceritanya adalah kisah Bung Kecil yang seputar proklamasi juga, kisahnya tentang Sultan Syahrir kebanyakannya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan cerita kronologi sejarah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.